semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Toksikologi Industri kelas 5D. Di sini kami beranggotakan Rizaldi Ridwan, Syafika Rohalia, Safwa Hapsah, dan Ratu Wafia Nadiarta. Studi kasus dari kelompok kami yaitu kebocoran gas yang menyebabkan keracunan warga di Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Karawang. Subbahasan yang akan kelompok kami bawakan, yang pertama ialah identifikasi 5W+1H, yang kedua regulasi, yang ketiga identifikasi masalah, dan yang keempat rekomendasi. Yang pertama, kita akan memasuki identifikasi 5W+1H, di mana ialah what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama adalah what atau apa, ialah kronologi kebocoran gas yang menyebabkan keracunan warga di Desa Kuta Mekar. Yang kedua adalah who atau siapa. Akibat kejadian tersebut ada 100 warga yang terkena dampaknya, diantaranya 80 warga mengalami sesak napas dan 20 diantaranya dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan rawat inap. Selanjutnya ialah when atau kapan. Pada kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Juni 2021 dan selanjutnya ialah itu where atau di mana. Pada kejadian tersebut terjadi di PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya adalah why atau kenapa, ialah telah teridentifikasi adanya tabung gas yang bermasalah sehingga terjadinya kebocoran gas klorin. Selanjutnya adalah how atau bagaimana, ialah kejadian tersebut disebabkan oleh faktor manusia atau human error ketika ditemukannya salah satu tabung gas dari pelanggan yang bermasalah. Pembahasan selanjutnya ialah regulasi. Menurut WHO, nilai ambang batas residu klorin dalam air adalah 0,5 ppm, sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, REL-nya ialah 5 mg per meter kubik selama 10 jam per hari dalam 40 jam kerja per minggu. Berdasarkan kejadian di lapangan, paparan klorin menyebabkan 88 orang warga sesak napas. Demikian dapat disimpulkan bahwa kandungan klorin di tempat kerja melebihi NAB maupun REL karena sudah menyebabkan efek negatif bagi lingkungan kerja. Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penjelasan selanjutnya ialah identifikasi bahaya. Paparan gas yang mengandung klorin dalam jumlah banyak bisa menyebabkan iritasi mata, iritasi kulit, serta iritasi dan gangguan pernapasan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya gejala sesak napas, hidung berair, nyeri dada, batuk, dan mengi. Paparan gas klorin juga bisa memicu kambuhnya gejala pada penderita asma. Namun, klorin tidak akan menyebabkan efek kesehatan yang berbahaya bila kandungannya sangat kecil, seperti dalam air minum. Sebuah studi menunjukkan penambahan klorin dengan kadar rendah dalam air minum justru memberikan perlindungan terhadap bakteri penyebab penyakit yang dapat ditularkan melalui air. Selanjutnya, kita masuk ke route of exposure atau jalur pajanan klorin. Klorin dapat masuk ke dalam tubuh melewati beberapa jalur, yaitu mata, kulit, dan pernapasan. Namun, dalam kasus ini, gas klorin masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan atau inhalasi. Jika seseorang menelan atau menghirupnya secara berlebihan,
Zat ini akan bereaksi dengan air di dalam tubuh. Reaksi ini kemudian membentuk asam klorida dan asam hipoklorida yang sangat beracun bagi manusia. Menghirupnya terlalu banyak gas klorin dapat menyebabkan keracunan hingga mengalami gangguan seperti sesak napas dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap rekomendasi. Yang pertama ada tahap eliminasi. Pada kasus ini, eliminasi tidak dapat dilakukan karena gas klorin merupakan bahan yang berperan penting dalam proses kerja. Pada kasus ini, substitution juga tidak dapat dilakukan. Kemudian masuk ke dalam tahap engineering control. Pada tahap ini dapat dilakukan pemasangan gas detektor dan membuat sirkulasi udara yang baik dengan ventilasi yang cukup, serta memilih arah angin pembuangan yang tepat. Selanjutnya masuk ke dalam tahap administrative control. Pada kasus ini dapat dilakukan dengan diadakannya maintenance alat dan mesin kerja secara berkala, kemudian diadakannya pelatihan penanganan tanggap darurat dan pemasangan loto saat perbaikan mesin. Selanjutnya yang terakhir ada personal protective equipment atau disingkat dengan APD. Pada kasus ini tidak dapat dilakukan karena pada kasus ini korban merupakan warga setempat. Sekian pemaparan dari kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.